Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harus Sabadi MKom, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas salah satu materi mata kuliah sistem basis data, yaitu database relasional. Langsung saja kita bahas materi ini. Yang pertama, siapa penemunya? Ya, penemunya adalah pertama kali dirumuskan dan dikemukakan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1969. Model ini menjadi sesuatu yang revolusioner ya. Jadi beliau dianggap sebagai yang merevolusi cara orang menyimpan data ya ke dalam komputer, dan bagaimana memanggil kembali data tersebut untuk misalnya disajikan. Jadi beliau sangat berjasa, dan sampai saat ini ya model database relasional ini penggunanya paling banyak di dunia. Kemudian apa itu database relasional? Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini data-data ini dinyatakan dalam sebuah kumpulan item data yang biasa disebut sebagai tabel ya. Nah, untuk contoh kasus kita kali ini saya menggunakan contoh kasus perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini tentu saja ada kumpulan item data yang perlu disimpan sebagai bagian dari administrasi ya. Misalnya kategori buku, kemudian buku, anggota, kemudian proses transaksinya saya namakan di sini sebagai sirkulasi ya. Nah, antar kumpulan item ini atau tabel ini punya relasi ya. Misalkan satu kategori ini terdiri dari beberapa buku ya. Kemudian bagian transaksi tentu saja juga harus mencatat siapa yang meminjam dan buku apa yang dipinjam, sehingga tabel transaksi ini berelasi dengan tabel anggota maupun tabel buku. Kemudian berbagai item tadi disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Jadi tabel itu dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom ya. Nah, tabel inilah yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan di dalam database. Jadi data-data itu selalu direpresentasikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, baris pada tabel ini merepresentasikan kumpulan nilai terkait suatu objek atau entitas. Jadi untuk anggota ini berarti misalnya ada 5 anggota, maka terdapat 5 baris. Ya, setiap barisnya menyatakan entitas satu objek data. Berarti kalau di tabel ini ada 5 baris, ini menyatakan 5 anggota ya, begitu ya. Kemudian kalau di sirkulasi ini adalah sebuah entitas kejadian. Kalau ada 8 berarti menyatakan 8 kejadian transaksi atau 8 kejadian sirkulasi ya. Nah, kemudian untuk bisa saling berelasi antara satu tabel dengan yang lain, ini ada namanya atribut ya, atribut foreign key ya. Dimana untuk bisa saling berelasi harus memiliki nilai yang sama ya, tipe data yang sama. Jadi bukan cuma tipe datanya tapi nilai yang sama, dan nilai-nilai ini harus konsisten ya dengan yang digunakan di foreign key. Nah, tabel yang menjadi rujukan ya, ini sering disebut sebagai tabel induk, sedangkan yang memiliki foreign key ini sering disebut sebagai tabel anak ya. Dengan kata lain, tabel sirkulasi ini merupakan anak dari tabel anggota, karena tabel anggota ini yang dijadikan referensi pada tabel sirkulasi. Nah, setiap tabel ini memiliki primary key ya, untuk mengidentifikasi entitas tadi atau baris-baris tadi ya. Jadi untuk proses pencarian misalnya, kemudian untuk proses pengurutan itu menggunakan atribut yang unik ya, yang disebut sebagai primary key. Kalau di sini di anggota primary key-nya adalah nomor anggota, sedangkan di tabel sirkulasi adalah ID sirkulasi. Nah, istilah-istilah yang ada di dalam database relasional. Yang pertama, relasi.
relasi atau tabel ya, jadi jangan bingung. Relasi di dalam istilah database relasional ini ya itu disebut sebagai relasi. Kadang-kadang kalau di tempat lain nih kadang-kadang disebut sebagai tabel entitas ya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Ini kita menyebutnya sebagai relasi. Nah, setiap tabel atau setiap relasi pasti punya nama relasi ya. Misalnya anggota, ini nama anggota yang kira-kira menggambarkan atribut atau entitas-entitas yang ada di dalamnya. Nah, untuk di sini kita lihat bahwa tabel ini tadi sebagai kumpulan ya, kumpulan baris dan kolom ya, seperti itu. Kemudian atribut ya, jadi tabel itu sebenarnya terdiri dari kolom-kolom ya. Nah, itulah yang disebut sebagai atribut ya. Nah, di sini untuk contoh kasus kita anggota ini berarti punya berapa atribut tuh ya? Berarti 1, 2, 3, 4 ya. Atributnya adalah nomor anggota, nama, alamat, dan kota. Nah, berarti dengan kata lain kita punya 4 atribut. Nah, jumlah atribut inilah yang disebut sebagai derajat. Jadi untuk tabel anggota ini memiliki derajat 4 ya. Kalau kita balik ke yang lain tadi bisa hitung sendiri berapa kolomnya. Dan itulah derajatnya. Kalau untuk kasus ini anggota berarti berderajat 4. Kemudian tuple adalah baris pada sebuah relasi. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap baris ini menyatakan satu objek data ya, objek data. Nah, ini berarti kita punya 5 objek data seperti itu ya. Nah, setiap baris ini tentu saja memiliki atribut yang sejenis ya, atribut yang sejenis. Nah, jumlah baris yang ada di dalam sebuah relasi atau sebuah tabel ini disebut sebagai kardinalitas ya, atau cardinality. Nah, jadi di sini cardinality-nya 5 karena memiliki 5 tupel atau 5 baris. Kemudian selanjutnya relational key. Bisa dipahami bahwa dalam basis data untuk mencari satu data dari keseluruhan data kita membutuhkan kunci atau key untuk mempermudah pencarian dan mempersingkat waktu yang digunakan untuk melakukan tanpa harus melakukan penelusuran terhadap seluruh data. Anda bisa bayangkan kalau data itu tidak ada urutannya, Anda kan harus mencari sebuah dari awal sampai akhir. Tapi kalau data berurut ya, ketika yang Anda cari itu sudah melewati abjadnya, misalnya Anda mencari Ahmad misalnya ya, sampai ketemu Basir misalnya ya, tidak ada nama Ahmad. Kalau itu terurut berarti si Ahmadnya nggak ada begitu ya. Berbeda kalau datanya campur baur misalnya, dan itu akan sangat menyulitkan. Ini dalam database relasional dikenal beberapa jenis kunci ya. Ada yang namanya super key, ada yang namanya candidate key, ada primary key, ada alternate key, dan foreign key. Kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian yang pertama adalah super key. Super key adalah satu atau kumpulan atribut secara unik mengidentifikasi sebuah tuple atau baris di dalam relasi atau tabel. Jadi bisa berupa gabungan satu kolom atau beberapa kolom ya. Jadi kolom-kolom yang bisa mengidentifikasi secara unik itu bisa dianggap sebagai super key. Misalnya nomor anggota ini ya, tidak ada yang duplikat ya, tidak ada yang nggak mungkin ada yang duplikat nomor anggotanya ya. Untuk entitas anggota nggak mungkin ada yang sama ya antara satu entitas lain, satu objek dengan objek yang lain, satu anggota dengan anggota yang lain, pasti berbeda-beda nomor anggotanya. Demikian juga nomor mahasiswanya atau nomor HP-nya kalau zaman sekarang ya. Jarang-jarang mungkin nomor HP dipakai berdua gitu ya oleh anggota perpustakaannya. Jadi sebenarnya ini bisa dijadikan sebagai super key karena bersifat unik. Atau sifat unik itu merupakan gabungan dari beberapa kolom. Misalkan kalau nama sendiri mungkin saja sama ya, ketika nama digabung alamat bisa jadi itu menjadi unik karena jarang ya mungkin nama yang sama dia tinggal di rumah yang sama, itu jarang ya. Nah, ini mungkin kalau mau dijadikan sebagai super key juga bisa. Atau sesuatu yang sudah unik ditambah apapun itu pasti unik ya. Misalnya nih nomor mahasiswa ditambahin nama, ya itu juga super key ya. Atau misalkan nama ditambah nomor HP gitu ya.
itu sesuatu yang bisa jadi super key. Jadi super key adalah segala kemungkinan yang bisa mengidentifikasi tuple secara unik ya. Nah, kandidat key adalah atribut-atribut yang biasanya satu saja ya atributnya, bukan gabungan. Jadi kan tadi super key akan ada yang satu atribut, bisa ada beberapa atribut atau komposit dari beberapa atribut. Nah, biasanya kandidat key itu adalah yang sifatnya hanya sebuah atribut-atribut yang bersifat unik. Nah, berarti kalau dari tadi ada nomor anggota, nomor mahasiswa, dan nomor HP ya. Ya. Jadi dengan kata lain gini ya, kandidat key itu pasti super key, dan tidak semua super key adalah kandidat key ya, karena kandidat key adalah super key yang spesifik ya, yang atributnya sederhana atau yang sedikit ya, misalnya cuma satu atribut. Ya. Sedangkan kalau super key itu bisa satu atribut atau gabungan dari beberapa atribut. Nah, dari beberapa kandidat key ini kemudian ada yang betul-betul dipilih menjadi pengidentifikasi dari tuple ya. Misalnya kalau di tabel anggota ya, jarang ya kita menggunakan nomor HP untuk proses pencarian anggota ya. Yang kita gunakan adalah nomor anggota. Nah, mungkin saja nomor mahasiswa juga bisa, tetapi secara umum karena sudah ada ID nomor anggota, maka yang dipilih adalah nomor anggota. Nah, kandidat-kandidat key ini yang terpilih inilah yang disebut dengan primary key. Di dalam sebuah relasi atau tabel hanya boleh ada satu primary key, tidak boleh ada lebih dari satu primary key. Jadi yang terpilih itulah yang disebut dengan primary key, dan hanya ada satu. Dan boleh saja sebenarnya sih primary key ini dari gabungan ya, gabungan dari beberapa kolom. Kalau memang tidak ada kandidat key, adanya super key ya, adanya super key yang merupakan gabungan beberapa kolom, maka bisa jadi primary key-nya itu dari super key ya. Kemudian alternate key, tadi disebutkan bahwa primary key adalah kandidat key yang terpilih untuk menjadi atribut yang digunakan untuk proses pencariannya, atau untuk mengidentifikasi sebuah tuple atau record atau baris. Nah, yang tidak terpilih ya, itu disebut alternative key. Ya, dengan kata lain alternate key adalah kandidat key yang bukan primary key ya. Jadi kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key disebut sebagai alternate key. Nah, untuk kasus ini adalah nomor mahasiswa dan nomor HP. Kan tadi primary kandidat key-nya nomor anggota, nomor mahasiswa, dan nomor HP ya. Nomor anggota, nomor mahasiswa, nomor HP itu adalah kandidat key. Karena nomor anggotanya itu terpilih menjadi primary key, maka sisanya nomor mahasiswa dan nomor HP itu disebut sebagai alternate key. Kemudian tadi contoh relasional tadi sudah dibahas ya. Foreign key ini adalah atribut yang merujuk ya ke tabel primary key lain ya, dari tabel lain. Ya, jadi misalnya untuk tabel sirkulasi ini ada dua foreign key-nya, nomor anggota yang merujuk ke tabel anggota, kemudian foreign key ini merujuk kode buku ya, ini merujuk dari tabel buku. Ya. Jadi tabel buku ini dan tabel anggota merupakan tabel atau relasi orang tua bagi relasi sirkulasi atau tabel sirkulasi. Kemudian tabel kategori ini juga merupakan induk dari tabel buku ya, karena atributnya atau kolomnya itu digunakan atau direferensi oleh tabel buku. Nah, di sini biasanya yang dirujuk itu primary key, yang merujuk itu adalah yang menggunakan ya, itu adalah atau yang di tabel ANA itu foreign key. Nah, ada beberapa aturan di dalam integritas relasional untuk menjamin bahwa relasi itu bisa terintegrasi dengan baik ya. Ada beberapa aturan. Yang pertama null ya. Jadi ada beberapa mungkin kasus di mana dibolehkan data itu kosong ya. Misalnya ketika sirkulasi ya. Sirkulasi di sini tadi contohnya ya, misalkan di anggota misalnya alamat dan kota itu tidak wajib misalkan ya.
maka dibolehkan nul. Atau misalnya tadi di tabel sirkulasi di mana buku belum dikembalikan, maka tanggal peminjamannya bisa berupa nilai nul. Nilai nul itu tidak ada nilainya ya, bukan nol ya. Nol itu sebuah angka. Nul ini betul-betul kosong ya, kosong gitu. Jadi tidak diketahui isinya. Atau karena belum terjadi, misalnya tadi tanggal di sirkulasi ada tanggal pengembalian, bisa saja nilainya nol seperti itu. Kemudian ada aturan lain yaitu primary key tidak boleh bernilai nol ya. Di anggota misalnya ada yang 00 gitu, kosong gitu, tidak diperbolehkan. Jadi kalau primary key itu wajib diisi ya, wajib diisi. Kemudian primary key tidak boleh terduplikasi. Ada nilai atribut yang sama gitu ya. Misalnya ya yang nilai dari primary key yang sama, misalnya A002 kemudian A002 lagi, maka ini tidak diizinkan ya. Jadi harus berbeda. Kemudian foreign key ini juga ada aturan. Yang pertama tidak boleh nul ya. Misalnya seperti ini tidak boleh ya, nul. Atau nomor anggota yang tidak terdapat pada tabel anggota, misalnya 007. Jadi tidak boleh mereferensi atribut tabel induk secara tidak konsisten ya. Nah, misalnya ini nggak ada A007, di sini kita munculkan A007, ini sesuatu yang salah ya. Itulah beberapa aturan di dalam database relasional. Nah, bahasa pada model database relasional ini ada yang disebut sebagai bahasa query formal yang menggunakan simbol-simbol matematika ya. Ini biasanya dipelajari ketika mempelajari secara konsep ya database relasional dengan pendekatan matematika ya. Ini dibagi dua ya, bahasa prosedural dan non prosedural. Yang prosedural itu biasanya menggunakan istilah aljabar linier, sedangkan yang non prosedural ini menggunakan kalkulus relasional ya. Nah, untuk bahasa yang lain adalah bahasa komersial ya. Ini bahasa yang dirancang oleh programmer sendiri atau memang distandarisasi ya, distandarisasi. Misalkan SQL ini ya, untuk penggunaan yang lebih umum gitu, sehingga muncul bahasa baru untuk pengolahan data yaitu SQL. Nah, hampir semua database management system DBMS sekarang ini menggunakan SQL sebagai standar bahasa query ya. Termasuk MySQL. Memang ada beberapa perbedaan ya antara satu DBMS dengan DBMS lain, misalnya dengan Oracle, dengan Microsoft Server ya, atau dengan MySQL ya. Atau MySQL sendiri terbagi lagi, ada MariaDB. Ini juga sebenarnya perbedaannya itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Ya boleh dibilang minor lah ya, hampir semua mirip-mirip bahasanya. Terus apa sih sebenarnya kelebihan dari model database relasional ini? Yang pertama adalah mudah dipahami ya karena konsepnya matematik ya. Matematika itu justru mudah dipelajari. Kenapa? Karena logiknya jelas gitu ya, logiknya jelas ya, dan bahasa sintaksnya juga sederhana sehingga memudahkan programmer untuk melakukan proses operasi data. SQL ini juga sudah menjadi standar juga bahasa ya, dan banyak juga digunakan ya, sehingga ini bahasa ini sangat mudah dipelajari dan mudah mengoperasikannya dan juga populer ya, digunakan ya, dan ini insya Allah akan masih terus banyak digunakan ya. Itulah kelebihan dari model database relasional. Kemudian memang ada sih yang berkembang ya, itu database berorientasi objek ya nanti, atau yang non relasional juga mulai banyak berkembang ya, tapi penggunaannya sekarang masih tetap banyak yang relasional. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas itu ya, tentang jenis-jenis model database ya, baik berorientasi objek, kemudian ada yang hierarkis, ada yang network, dan lain-lain akan kita bahas secara ya walaupun tidak mendalam,
kita bahas secara teknisnya seperti apa kelebihan dan kelemahan masing-masing model basis data tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini bisa membuka wawasan Anda tentang konsep dari database relasional ya, walaupun singkat gitu ya. Nah, itu, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam proses penyampaian saya atau kurang jelas. Anda bisa bertanya di kolom komentar jika ada hal yang kurang paham tentang konsep database relasional ini. Demikian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.